Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Berikan kepada al-muhtaramin pertama-tama semoga Yesus dari KM Musani akhirnya terlebih beserta pemusrahnya yang Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, tambahkan ilmunya. Jelas sekali dengan Rasul alhamdulillah sedang lebih panjangkan umurnya, sehatkan badannya, para suku kita di antaranya Wadi Satria, Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, tambahkan ilmunya. Ya benar benar Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, tambahkan ilmunya. Khusus saya hormati yang saya pada Nabi Allah panjangkan umurnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelumnya kita harus terlebih dahulu kita sama-sama baca apa dirinya yang mana kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa kuatkan iman serta Islam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil mu'minina ikhwana min kulli dini yukhalifu minal islam amana bi kulli kitabin anzalallah wa bi kulli rasulin arsalallah jadi salah, yang salah jadi betul. Jadi zaman udah ada enak dikit sekali. Jadi kalau kita nggak mantepin iman Islam kita, kalau kita nggak jaga akidah kita, bisa ke bawah kita harus sekalian. Makanya kita selalu
agar akidah kita ini yang sempurna, yang betul, yang sebagaimana Rasul ajarkan kepada kita. Kita berharap selalu tertanam di dalam sanubari kita sampai ajar menyebut kita semua hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin melanjutkan yaitu babun fil iktisadi bil ibadah, yaitu menjelaskan bagaimana kita hemat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu Allah mengatakan surah Ar-Rahman, qala Allah taala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kita. Allah selalu menginginkan kemudahan kepada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak mau kita ibadah jadi susah. Allah kepengen ibadah kita gampang semuanya sekalian. Kita sholat mampu berdiri, kita berdiri. Kita nggak mau berdiri, kita duduk. Kita nggak mau berduduk, boleh kita tiduran dari sekalian. Ya. Gerakan badan nggak mampu dengan gerakan mata. Gerakan mata nggak mampu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah Rasulullah waktu Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi, ada seseorang sholat senderan. Sholatnya senderan kata Nabi. Nabi lihat ya orang sholat setelah selesai, ditanya sama Nabi itu, wah kenapa kau sholat sendiri ya Rasulullah? Aku nggak mau berdiri ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau nggak mau berdiri, kau duduk aja, nggak usah berdiri, tapi senderan, nggak boleh sekalian ya. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan di dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah yang lainnya, contohnya kita ini kalau seandainya kita mau sholat gak ada air, kita bisa tayamum. Apa kan Islam? Ya, gak ada air, kita bisa tayamum. Cuman kalau tayamum, kalau untuk sholat wajib hanya satu kali. Dan jika tayamum untuk sholat duhur, maka setelah sholat duhur kita nggak boleh sholat lain lagi tuh kalau tayamum. Tapi kalau untuk sholat sunnah boleh berkali-kali kalau tayamum, hadirin sekalian itu. Ya, sholat sunnah boleh berkali-kali. Kita sholat sunnah nih, misalkan sholat sunnah taraweh, sekali tayamum aja udah cukup. Tapi kalau isanya sekali kita sholat isya selesai tayamum lagi itu sholat sunnah ini, hadirin sekalian. Gampang kan gitu? Gampang. Kalau tahu ilmunya, kalau kita nggak tahu ilmunya kita bingung, hadirin sekalian, kan gitu ya. Apa nih akhirnya kita tayamum dulu aja sekalian. Ya kalau misalkan tubuhnya baru ada punya ini, muka kita akhirnya kayak bedak kan sekalian gitu. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala selalu menginginkan kemudahan bagi kita, hadirin sekalian. Jadi kita ini jangan kita anggap ini ibadah kepada Allah itu jadi sulit. Tidak, Allah gampang. Kita disuruh ibadah yang penting hati kita senang ibadah. Jangan ibadah kita ini hati kita menjadi beban. Kita disuruh ibadah itu senang, sholat disuruh senang. Orang disuruh sholat bukannya perintah sholatnya bukan jadi orang menjadi beban, menjadi orang menjadi nggak senang, menjadi orang malah jadi timbul rasa beban berat. Tapi tidak. Allah perintahkan kita semua tersebut untuk mendatangkan satu kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya ini mereka tatkala ibadah itu hatinya senang. Ya para anbiya ini ibadahnya senang. Jadi nggak ada rasa beban. Ya, kalau kita ini kan beda. Kalau kita ibadah lama dikit aja beban dari sekalian kan kita. Tahlil lama dikit, boleh nyender, belajar kan gitu sekalian ya. Usap, kapan sih ibadatnya kan gitu sekalian. Nanya kanan kiri, nanya kiri. Jadi nggak nikmat ibadah. Padahal Allah berikan kepada kita ibadah ini untuk satu kenikmatan dari sekalian itu. Kita sholat berjamaah, imamnya lama dikit, protes. Imamnya cepat, protes juga ada sekalian kan gitu ya. Imamnya nggak baca zikir habis sholat, protes. Nggak habis baca, protes juga ada sekalian. Jadi orang kita ini protes dulu ada sekalian itu ya. Jadi itulah orang kita mah antik-antik ada sekalian gitu ya. Diajak panjang protes, diajak pendek protes juga ada sekalian itu ya. Makanya mudah-mudahan yang baik mau biar panjang pendek maju terus dan ada sekalian dah. Berkah hadirin sekalian itu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi serangkaian ibadah yang Allah perintahkan sama kita ini penuh dengan rasa kesenangan. Kita sholat kan? Kita sholat setelah salam hati kita senang, betul nggak? Senang hati kita, alhamdulillah kita bisa sholat, tenang hati kita. Apalagi kita sholat kita bisa dengan kemampuan kita dari sekalian ya kan? Kita masih bisa berdiri tegak, ya. Sekalipun apa berdiri bisa duduk, tapi kita masih bisa sholat. Ya, yang kita pikirin itu orang sehat nggak sholat, itu kita pikirin dari sekalian kan gitu ya.
Jangan mikirin orang yang sholat, sebulan sholat tuh, sholatnya begitu. Yang dipikirin orang yang nggak sholat, yang sholat kan biarin udah sholat. Ada kurangan sedikit, nggak usah dibahas. Ya, hukum-hukum furu'iyah nggak usah dibahas, ada sekalian kan gitu. Hukum furu'iyah nggak begitu. Ada orang yang sholatnya kadang-kadang tangannya diputar dulu, Akbar, kan gitu. Ada yang tangannya diangkat, Allah Akbar, kan gitu kan. Ada yang pakai muter kanan muter kiri, Allah Akbar, kan gitu ada sekalian ya. Mungkin dulu waktu posisinya dia sholatnya sambil baca tangguh, ada sekalian jadi goyang-goyang dulu, ada sekalian. Jadi macam-macam nih sekarang ada sekalian, apalagi kalau kita ngelihat orang sholat di Makkah Madinah, macam-macam orang sholat, gayanya tuh macam-macam. Orang sholat pakai ada 5 HP ya, di sekalian sholat beneran. Assalamualaikum, sholat ini mau sholat dulu kan gitu sekaliannya. Nah kita bingung orang ini orang mau sholat di mana HP ya sekalian. Kadang-kadang anaknya kejar dulu, taruh pinggir dia sekalian, diterusin lagi sholatnya, macam-macam kondisi. Kita kalau di Makkah Madinah ngurusin orang sholat, kita nggak bakal sholat. Karena orang sholat beda-beda ada sekalian, macam-macam tergantung mereka datangnya dari arah mana. Ya kalau di Indonesia kan kita sama, Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i Allah. Kita sama sholatnya nggak beda, cuma pada lain. Ya datang dari Afrika, dari sana, sholatnya tabrak-tabrak aja gitu sekali. Ada gitu sekalian. Betul, Makkah Madinah tuh. Karena pernah saya mau jamaah umrah itu, dicerita sama saya nih. Dia waktu saya lagi sholat, saya sujud tiba-tiba saya bangun gelap. Saya nangis, ternyata gelap, saya nangis. Saya tengok ke atas gelap, suasananya seperti ya Allah saya mati dah. Nggak tahu ini saya diturunin sama jubahnya orang Afrika. Orang Afrika dimasukin, paling awal ini, Masya Allah, luar biasa. Dia udah nangis dari sini, jadi macam-macam di sana luar biasa. Tapi sebelum demikian nikmat. Ibadah di Makkah Madinah tidak ada tandingannya lagi udah. Kalau kita belum berangkat ada sekalian. Kalau kita belum berangkat haji dan umroh, ya minimal umroh dah sekalian. Kalau haji mungkin lama umroh, kumpulin duit. Kebun jual, buat apa kebun banyak kalau nggak manfaat? Berangkat haji, berangkat umroh. Tuh, kenapa? Kenikmatannya tiada tara. Jadi sekali kita bisa beli mobil, beli motor, tapi berumroh buat apaan? Mobil kita bisa beli 300 juta, 400 juta, tapi belum berangkat umroh buat apaan? Jadi sekalian tuh. Tapi kalau kita berangkat umroh, kita berziarah ke Makkah Madinah Nabi Muhammad SAW, hati kita bahagianya luar biasa. Bahagia, ya Allah, kita bisa ngeliat. Dulu lihat Ka'bah cuma di gambar doang, betul nggak? Kita lihat gambar. Kita pas masuk Masjidil Haram, Ka'bah di depan kita, ya Allah, Ka'bah di depan kita ngeliat. Hari kita terharu, mau nangis, bercampur girang, bercampur segala-galanya, Masya Allah, luar biasa. Nikmat. Kita bisa pegang tuh Ka'bah dari sekalian ya, itu yang berangkat umroh. Kalau sekarang sih nggak bisa pegang Ka'bah. Umroh sekarang ini jangankan pegang Ka'bah, jaraknya baru berjarak tuh jauh sekarang nggak bisa. Ya, kenapa? Karena memang suasananya COVID-19. Ya, apalagi keponakan saya umroh ini belum bisa pulang aja sekalian. Mau dirampil apa gimana pesawatnya kalau bisa tertahan di Mekah hari ini. Itu ponakan saya ini hari ini berangkat mau pulang nggak bisa pulang, tertahan di sana hari sekalian. Dia bilang Umi doain aja ya, dia bilang doain mama doain semuanya nih biar bisa pulang lagi hari sekalian gitu. Jangan dipikirin di sini mau tanah haram, Masya Allah kalau mati juga berkah hari sekalian gitu. Tapi kan kita mikirin juga hari sekalian ya. Jadi begitu indah hari sekalian, Masya Allah, luar biasa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala selalu ini menjadikan ini hamba-hamba yang beriman ini kegembiraan setiap saat. Jadi ibadah gembira. Kita jangan ibadah itu kayak orang sedih. Orang sholat kayak orang mau nangis, sedih orang mau sholat nangis. Orang sholat menggirang kan kita sekalian girang. Kita mau berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah girang hati kita. Kecuali kalau kita bacaan-bacaannya yang memang yang menyentuh jiwa kita. Kita takut dengan api neraka, kita takut dibakar, kita takut disiksa. Pokoknya kita teteskan air mata waktu kita sholat. Kenapa? Karena kita mengingat apa? Mengingat dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita nggak apa-apa, kan kita ketawa aja dan sekalian senyum. Maksudnya jangan ketawa lagi sholat. Senyum nikmat, dinikmati sholat ya Allah. Aku bersyukur bisa sholat. Bagaimana teman-temanku udah disolatin ya Allah kan gitu. Teman mainku, teman sekolahku, mereka udah disolatin. Padahal dulu bareng-bareng berangkat kerja, berangkat bareng-bareng, berangkat ngaji, berangkat ke masjid, berangkat ke musola. Dia udah duluan disolatin ya Allah, mudah-mudahan saya mau belakangan disolatinnya gitu ada sekalian. Biar kita nggak minggu kalau kita disolatin ada sekalian, betul ya? Tabungan kita kan belum banyak tabungan kita. Tabungan kita belum banyak, biar kita bentar-bentar mau sholat, tabungan kita masih banyak, kekurangannya masih banyak. Kita nuntut ilmu ya, baru sedikit ilmu. Al ilmu kal bahron. Karena Imam Al-Haddad ilmu itu bagaikan lautan.
Semakin kita berenang ke tengah, semakin berat orang untuk ilmu agama. Kenapa? Mundur jauh, maju apalagi ada sekalian. Begitu. Tapi kalau kita belajar dari pinggiran dulu, berat, mundur naik ke atas. Kan juga ada sekalian. Kejepuk, wah berat nih, mundur lagi ada sekalian. Jadi begitu ilmu agama ada sekalian. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala selalu tamatkan iman Islam kepada kita supaya kita kokoh menjalankan kehidupan ini yang serba beratnya luar biasa. Ujian kita ini berat sekarang mah luar biasa kan? Ujian hidup luar biasa. Ujian ibadah apalagi hadirin sekalian ya. Ujian hidup dulu rezeki, satu rezeki dikeroyok 10 orang. Sekarang satu rezeki 1000 orang yang terkeroyok. Aja sekalian. Kalau kita masih dapat juga alhamdulillah. Cuman yang kita dapatnya yang nggak seperti yang kita harapkan hari sekalian, betul nggak? Kita ibadah berat juga ujiannya ibadah. Ada aja kita mau berangkat ngaji, mau berangkat ibadah, mau berangkat ini, ujiannya penuh dengan ujian. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala selalu berikan keringanan langkah kita di dalam orang-orang yang selalu taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan kita hadir, semoga selalu mendapatkan satu kenikmatan di dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya amin ya rabbal alamin. Selanjutnya wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki itu kesulitan. Allah nggak mau kita ibadah sulit. Ya ibadah sulit itu nggak mau sekalian sampai kita ibadah terpaksa kan gitu kan. Tenang aja ibadah enak. Kita lagi rumah kita kebanjiran. Bagaimana ibadah kita? Sholat di atas genteng. Boleh nggak apa-apa sekalian kan ya. Kalau antum mampu sholat di atas air silakan aja kan gitu. Yang penting jangan nggak sholat kan gitu. Karena rumah kebanjiran nggak sholat. Ya, padahal air Allah kasih banyak, air banyak bener, nggak sholat. Giliran kekurangan air, pengen nyari air, pengen tumbuh, pengen ibadah. Air kasih banyak, malah justru nggak sholat kan gitu ada sekalian. Gampang. Wah saya nggak bisa sholat atas ketik, diri sambil sholat, duduk sambil sholat, nyenderan santai aja ada sekalian. Kalau perlu sambil lihat angin sholat nggak apa-apa ada sekalian. Kalau memang situasinya kita nggak mampu kan gitu ya. Tapi kalau kita nggak mampu, nggak boleh ada sekalian. Orang mampu berdiri, sholatnya duduk, nggak boleh ada sekalian. Nggak sah sholatnya. Kenapa? Rukun sholat itu diantaranya yaitu ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Jadi kalau kita nggak mampu, tapi bacaan sholat harus kita baca, nggak boleh kita kurangin kan gitu. Sholat mah cuma baca surat Al-Fatihah aja, salam. Nggak sah itu sholat apa kayak begitu. Nggak siapa yang ngajarin kan gitu ya. Itu mah kalau Fatihah itu ngirimin arwah, baru baca Fatihah doang kan, ngirimin doa, ngirimin arwah. Tapi kalau sholat ada tuntunan rukun qauliyahnya tuh, ada baca dari takbiratul ihram, doa iftitah, terus sampai diakhiri dengan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itulah yang namanya tertib sholat. Tapi Allah tidak menghendaki kita untuk sulit ibadah kita. Pengennya Allah gampang. Orang di padang Arafah, ya, itu orang waktu wukuf di Arafah, itu orang jutaan manusia. Bayangkan saja, jutaan manusia. Orang mau wudhu juga, waduh luar biasa. Kita mau buang air kecil, luar biasa. Tapi alhamdulillah yang kencing melancar, yang wudhu melancar di Arafah. Nggak ada orang cerita tuh di Arafah orang kencing di jalanan, nggak ada nih sekalian. Nggak ada orang nggak kedapatan wudhu di Arafah. Padahal manusia jutaan luar biasa. Boleh tanya udah di Arafah, jauh di Arafah itu. Begitu manusia. Dan tidak pernah penuh Arafah. 7 juta orang masuk di Arafah, 12 juta orang masuk di Arafah. Tangannya kayak melar ada sekalian itu. Tangannya kayak melar-melar aja tuh tangan ada sekalian gitu. Itu luar biasa. Makanya Arafah itu luar biasa. Makanya Al-Hajju Arafah. Haji itu adanya di Arafah. Orang haji kalau nggak ke Arafah berarti dia belum sah hajinya. Dia bilang dia umrohnya berapa kali-kali, tapi kalau dia nggak wukuf di Arafah maka dia tidak sah hukum hajinya. Jadi kita tahu juga tuh ada sekalian kan gitu ya. Yang menentang haji yang penting harus sampai di Mekah, sampai di Madinah kan gitu. Pulang jadi haji ada sekalian. Tapi kalau dia nggak wukuf, nggak satu hajinya ada sekalian gitu ya. Nah, berarti dia nggak dapat yang namanya balasan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Al-Hajju mabrur la yasulu illa jannah. Haji yang mabrur itu dia ada balas yang Allah berikan kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang haji semuanya nikmat. Padahal kalau kita ngelihat kan, besok-besokan, bayangin. Orang mau jumroh aja tuh, dia mau lempar jumroh, itu orang luar biasa. Tapi bagi yang lagi haji, enak aja ada sekalian tuh. Enak, doanya seneng aja ada sekalian tuh. Bolak-balik, bayangin itu, bolak-balik. Ntar mapi di Minata, bolak-balik suruh. Waduh, kalau kita ngeliat, Masya Allah. Berbondong-bondong orang dari Mekah, Madinah, waktu wukuf jalan mereka semuanya. Yang dibawa pakai bus yang pakai ini yang jalan. Tiba saya, klub,
masuk semua jadi harapan. Tuh, kalau bukan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin terjadi hadirin sekalian. Jadi kalau kita kembali, oh berarti Allah ini maha besar. Kita jangan takut sama kehidupan yang berat. Kita mau usah takut dengan kehidupan yang begitu rintangannya berat. Karena kenapa? Allah udah atur kehidupan manusia semuanya hadirin sekalian. Gitu. Allah sudah atur dulu. Mungkin kita nggak ngebayangin hidup kita sekarang bisa enak, bisa nyaman, punya keluarga, punya rumah, punya ini segala-segala, kan berkah. Dulu waktu kita kan nggak kepikir sih dari sekalian ya, mana mungkin bisa ini. Para perlu pengangguran istilahnya kan gitu susah, jangan beli motor, jangan. Tapi subhanallah, setelah berjalannya kehidupan, anak 13 makan semuanya 13 dari sekalian, betul kan? 13 makan 13, yang punya anak 14 makan semuanya. Tapi kalau sekarang nggak ada 14 dari sekalian. Kalau orang dulu nggak ada, orang sekarang paling banyak anaknya ya 67 dah, 67. Kalau hemat ya 2-3 lah sekalian gitu ya. 67 kalau dulu mah banyak, ada yang 16 ada dapat 16, berarti itu setahun sekali hamil ya, setahun sekali hamil. Berarti ini cuma dilangkai doang hamil ada tapi berkah. Kamu berkahnya luar biasa deh. Tapi dia nggak takut tuh. Dia nggak takut anaknya nggak makan semuanya anaknya. Bahkan orang-orang tuanya yang sholihin, sholehat, bahkan anaknya semuanya bisa berangkat haji. Bayangin, anaknya bisa berangkat haji, semuanya berangkat tanah suci Mekah hari sekalian. Padahal orang tuanya cuma ya dagang jambu, ya cuma dagang mangga, kadang-kadang cuma dagang daun hari sekalian. Tapi anaknya bisa berangkat haji, berangkat umroh, luar biasa. Berkah, tapi memang pendidikannya nggak tinggi-tinggi. Paling sekolahnya sampai SR, zaman dulu gitu, sekolah rakyat udah, ada bisa ABCD, udah, sekolah sampai di situ aja dah kan gitu. Bisa ngitung duit dah, udah. Yang paling top kalau bisa ngitung duit udah masuk sekolah lagi, orang tua gitu. Berangkat haji sekarang. Kalau sekarang kan beda, anak sekarang yang penting sekolahnya tinggi, kebun dijual buat sekolahnya anak tinggi. Apa rumahnya dijual buat anaknya sekolah tinggi aja. Anaknya udah sekolahnya tinggi, udah dokter, nganggur ada sekalian, ini begitu. Malu bapaknya, nah kamu dokter, nganggur, kebun bapak 4 hektar udah habis ada sekalian. Masya Allah, ya. Jadi memang kalau kita lihat, itulah kehidupan. Kehidupan kita juga kepengen karena anak kita sukses, berkah. Tapi Allah sudah atur garis kehidupannya, garis-garis kehidupannya. Makanya kita didik anak kita jangan jauh-jauh daripada didikan agama. Itu yang utama, didikan agama. Kalau didikan dunia, kalau kita pas ngedidiknya, sukses dunia akhirat. Tapi kalau kita nggak pas suksesnya, bisa jadi celaka dunia, celaka di akhirat ada sekalian. Berapa banyak profesor doktor, tapi akhirnya jadi penjahat, betul nggak? Profesor doktor, sekolahnya tinggi, luar negeri ke Eropa kemana-mana, jadi penjahat. Akhirnya, bisa lihat sekalian, kan gitu. Mendingan engkau kita SR nggak lulus, tapi haji, jadi muadzin di musola. Orang mendoain, orang kampung mendoain dia semuanya berkah dalam kehidupannya ada sekalian. Itu yang kita minta, berkah. Tapi mudah-mudahan kita hadir, semoga anak-anak kita doain jadi anak yang sukses. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ciptakan manusia ini dengan beraneka ragam. Ya Allah ciptakan manusia ini beraneka ragam. Ya, dengan beraneka ragam warna kulit, beraneka ragam tingginya, pendeknya. Ada yang beraneka ragam modelnya, kan gitu. Modelnya beda-beda ada sekalian. Satu keluarga 3 beda anaknya. Yang ini satu ikutin ibunya, yang satu ikutin bapaknya, yang satu ikutin tetangganya sekalian. Kenapa? Karena sering ditinggal pergi, bininya ada sekalian. Akhirnya yang satu ikutin tetangganya sekalian. Jadi memang kehidupan ini luar biasa ada sekalian. Makanya kita ini kalau kita hidup berlandaskan syariat agama, insya Allah selamat tadi sekalian tuh. Ya. Allah yang berikan kepada kita kemudahan dalam urusan duniawiya, maka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak mau hamba ini susah dalam kehidupan. Allah juga tidak mau. Allah ciptakan kita ini di alam dunia biar senang hidup kita, bukan jadi orang susah. Cuman kita yang bikin susah diri, hadirin sekalian. Kita bikin susah diri. Yang pertama kenapa? Kita nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau puasa. Duit banyak nggak mau zakat, tiba-tiba miskin baru ingat mau zakat, mau sedekah, mau ini nggak ada gunanya udah ada sekalian. Orang nggak punya duit, mau berangan-angan. Dulu waktu duitnya masih banyak, hartanya melimpah, baru tuh sedekah ini, sedekah ini, itu baru namanya manfaat rezekinya menjadikan keberkahan hidupnya. Orang pengen hidup berkah, maka selalu sandarkan segala kehidupannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita malam hari ini ta'lim, ngaji,
berarti kita lagi mengantarkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lagi ngaji nih. Orang ngaji itu sama aja orang berjuang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kata Nabi, "Man salaka tariqan yatami'u bihi ilman, sallallahu alaihi wa sallam." Orang yang ngaji berangkat untuk ilmu agama, maka orang tersebut akan menjadikan perjalanannya jalan yang mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini alhamdulillah kita ada pengajian, kita bisa hadir, kita bisa kumpul. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita kemudahan hadirin sekalian. Mudah dalam ibadah, urusan rumah tangga, urusan rezeki, urusan segala-galanya. Semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan selalu hidup kita ini susah bawaannya. Padahal hidup kita nggak susah, cuman kita yang bikin susah. Orang kaya belaga miskin, ada orang miskin belaga kaya, ada sekalian gitu ya. Orang kaya belaga miskin, berarti dia susah hidupnya. Kaya belaga miskin ngapain, betul nggak? Orang miskin belaga kaya itu hebat namanya, dia lagi hibur diri, betul nggak? Orang miskin belaga kaya dia lagi hibur diri, dia lagi hibur dirinya dia. Kenapa? Supaya dia senang hidupnya, ada sekalian. Makanya kita ini, tapi jangan berlebihan. Karena apa? Kalau orang kaya, orang miskin belaga kaya, kalau berlebihan bisa akhirnya ketawa terus dari pagi sampai malam aja sekalian itu. Kenapa? Kalau biangnya kesenangannya ada sekalian. Maka karena itu mudah-mudahan berkahnya ta'lim Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat untuk ibadah Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Ahkam syakir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.